Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jenny Irnawati sebagai dosen manajemen Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas tentang order khusus. Oke, ada yang tahu untuk order khusus itu apa? Ya, betul. Untuk order khusus adalah pesanan untuk memanfaatkan kapasitas menganggur. Untuk menerima atau menolak order khusus dapat dipertimbangkan dengan pendekatan direct costing atau variable costing. Jika orderan khusus dapat menambah laba, maka pesanan diterima. Dan sebaliknya, jika orderan khusus tidak mendapatkan laba gitu ya, itu tidak perlu diterima. Maka dari itu kita harus tahu tuh, apakah perlu menerima atau menolak order khusus tersebut. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal tentang order khusus. PT Sabar memiliki data akuntansi sebagai berikut. Data produksi dan penjualan, di mana kapasitas maksimum 15.000 unit, kapasitas normal 11.000 unit, produksi 1.200 unit, penjualan 1.100 unit dengan harga per unit 30, order khusus 400 unit dengan harga per unit Rp15. Ya. Kemudian ada data biaya, di mana keterangannya di sini ada biaya bahan langsung AFC 5, TFC 0, AFC 0. Biaya upah 400, kemudian biaya overhead pabrik itu 3.4004, kemudian biaya pemasaran 2, 3.003. Nah, di sini ini apa ini, ada yang tahu? Oke, ini average ya. Average variable cost. Ini apa? Average fixed cost. Ini apa, dia tahu? Ini fixed cost ya. Total fixed cost, oke ya. Nah, di sini yang diminta apa? Buatlah perhitungan apakah order khusus dapat diterima atau ditolak menggunakan full costing ya dan direct costing. Ya, terlihat ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita langsung ke penyelesaian ya. Kita harus hitung dulu harga pokok penjualan karena kita harus mengetahui nih harga pokok penjualannya berapa gitu ya. Nah, di mana kita tulis di sini keterangan
Kemudian biaya bahan langsung, kita lihat di sini biaya bahan langsung ada 5 ya. Kita masukkan 5 sama berarti full costing dan direct costing 5 dari mana? Dari sini ya teman-teman ya. Ditambah ini sama dengan 5. Untuk biaya upah langsung, di sini dilihat 4 dari mana? Dari sini ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya ditambah ini sama dengan 4. Ya, kita taruh di sini. Full costing dan direct costing sama. Biaya overhead pabrik 7 di sini. Kita lihat di sini ya. Di sini variable cost-nya ada 3. Di sini fix-nya 4, jadi 7. Kenapa direct-nya 3? Jadi seperti ini. Kalau full costing, itu seluruh biaya dihitung. Sedangkan direct costing itu seperti parsial ya, jadi masing-masing. Jadi tidak perlu semuanya, biaya semuanya tidak perlu dihitung. Maka dari itu di sini 3 hanya mengambil variabel ini. Ya, 3. Oke, kemudian kita total. Full costing 5 ditambah 4 ditambah 7, 16. Direct costing 5 ditambah 4 ditambah 3, 12. Selanjutnya kita sudah mengetahui nih harga dari harga pokok penjualannya gitu ya. Nah, kita langsung masuk deh ke perhitungan laba rugi. Yang pertama ada full costing ya. Kita akan membahas full costing dan direct costing. Biasa kita berikan keterangan di sini menerima menolak karena kita harus mengetahui kan apakah ada untung jika kita menerima order khusus atau tidak. Jadi kita tulis menerima atau menolak. Nanti akan terlihat dari hasilnya. Kita lihat di sini penjualan. Penjualan 1.100 unit. Dari soal ya teman-teman, dari sini ya. Nih, penjualan 1.001 unit dengan harga per unitnya Rp30. Berarti kita tinggal masukkan 1.100 dikali 30, yaitu 33.000. Sama ya, menolaknya sama karena penjualannya menerima dan menolak sama. Nah, penjualan order khusus di sini kan di soal 400 unit dengan harga 15 ya. 400 unit Rp15. Maka dari itu, kalau dia menerima, berarti kan ditambah dong penjualannya, tetapi kalau menolak tidak ada penambahan. Maka jumlah penjualan jika menerima order itu 39.000 dari 33 ditambah 6. Sedangkan menolak 33 karena tidak ada order khusus, maka dia 33.000 ya. Oke, lanjut ke harga penjualan di sini. Dari mana ya dapat 24 dari 17.600? Oke, kita lihat yang tadi kita sudah kerjakan, di mana diketahui full costingnya berapa? 16, di sini 12 gitu kan ya. Oke, jadi harga pokok penjualan ini 16 dikali berapa penjualannya. Kan kalau menerima berarti penjualannya 1.100 unit dan 400 kan? Berarti berapa kita di sini hitung? Jika menerima gitu ya. Berarti kan 1.100 unit ditambah 400 unit. Sama dengan 1.500 unit. Maka tinggal dikalikan harganya 16 ya. Dikali 16. Berapa? Coba kita hitung bareng ya teman-teman. 1.100 dikali 1.100 ditambah 1.100 ditambah 400 unit dikali 16. Nah, hasilnya 24.000 gitu. Sedangkan untuk yang menolak berarti kan bukan 1.500 unit tetapi hanya 1.100 unit, betul ya. Jadi kalau menolak di sini ya saya tulis menolak 1.100 dikali berapa? Dikali, karena kan kita sedang mencari full costing kan? 16, betul. 16 sama dengan apa? Kita hitung bareng lagi.
1.100 dikali 16. Oke, ketemu ya 17.600. Maka sudah didapat nih di sini. Untuk harga pokok penjualannya adalah 24.000 dan jika menolak 17.600. Sehingga laba kotornya didapat dari mana? Dari jumlah penjualan yang 39.000 jika menerima dikurang harga pokok penjualan yaitu 24.000. Sehingga laba kotornya jika menerima order khusus adalah 15.000. Dan untuk menolak gitu ya. Di sini jumlah penjualan 33.000, harga pokok penjualan 17.600 sehingga jika menolak laba kotornya 15.400 gitu ya, ini dikurang. Nah, setelah itu kita lihat biaya. Yang namanya penjualan atau penghasilan itu kalau ada biaya pasti kan dikurang ya. Jadi kita lihat ada biaya apa aja. Di sini kita lihat ada biaya pemasaran dan biaya administrasi. Kenapa kok enggak 1.500 Bu yang ini? Oke, di sini ya kita lihat biaya pemasaran 1.100 unit. Tapi kita lihat lagi di sini, biaya pemasarannya berapa? 2 kan harganya, dan fixed cost-nya 3.000. Jadi harus ditambah dulu nih, ini kan biaya variabel ya. Jadi biaya administrasi 1.100 unit gitu ya, dikali 2.000. 2 rupiah ditambah 3.000 sehingga hasilnya 5.200. Sama nih, kalau menerima sama menolak sama. Karena kan biasanya pada saat kita kan lihat dulu nih penjualannya dulu gitu. Karena kan kita hanya membandingkan dulu nih menerima dan menolak. Jadi otomatis penjualan itu pasti di angka 1.100 unit gitu ya. Terus biaya administrasi 1.100 unit sama dikali dari soal ya. Di sini biaya administrasi Rp1 ditambah 2.000. Ya, sehingga hasilnya 3.100 sama ya, menerima dan menolak sama. Kemudian kita kurang nih dari yang laba kotor 15.000 gitu ya, dikurang 5.200 dikurang 3.100 sehingga hasil laba bersih atau laba operasinya adalah 6.700. Sedangkan jika menolak ya, di sini 15.400 dikurang 5.200 dikurang 3.100 adalah 7.100. Nah, sehingga kita lihat nih, keuntungannya lebih besar yang mana sih? Nah, kita lihat di sini kan paling besar menolak kan 7.100. Artinya lebih bagus menolak dibanding menerima. Gitu ya, karena lebih besar menolak. Nah, ini untuk full costing. Sedangkan kita masuk ke direct costing. Direct costing ya, kita masuk, kita hitung labanya berapa, sama prosesnya, jadi penjualan dulu 1.100 sama 33, yang membedakan di mana? Di sini. Ya, harga pokok. Kenapa kok beda? Ya, karena kita kan tadi sudah menghitung kan harga kalau full costingnya 16, di direct costingnya 12, sehingga jika menerima kan ya, menerima sama seperti yang tadi 1.100 ditambah 400 itu 1.500 unit ya, dikali berapa tadi nominalnya? 12 rupiah ya, kita kali 12 sehingga berapa? Kita hitung 18.000 ya. Ini untuk yang menerima. Kalau menolak berarti yang 1.100 unit dikali 12 ya, 13.200 ya. Ini bedanya di sini. Terus laba kotornya tinggal dikurang, 39 dikurang 18 itu 21.000, 33 dikurang 13.200, 19.800. Nah, terus bedanya di sini lagi lihat biaya pemasaran ya. Namanya direct costing jadi dia satu-satu. Enggak semuanya dihitungnya. Berarti hanya dikalikan
variabelnya aja. Tidak ditambah dengan fixed cost-nya gitu ya. Karena direct sendiri-sendiri, tidak semuanya. Kalau full costing semua biaya ditambah gitu kan. Nah, kalau ini hanya yang variabelnya aja satu persatu. Berarti berapa biaya pemasaran? 1.100 unit dikali Rp2, yaitu 2.200 sama menerima dan menolak. Sedangkan biaya administrasinya itu 1.100 dari 1.100 unit dikali Rp1. Nah, sehingga margin kontribusi gitu ya, dari berapa? Dari 21.000 dikurang 2.200 dikurang 1.100 ini ya. Kurang. Ini sama 19.800 dikurang 2.200 dikurang 1.100. Sehingga didapat jika menerima itu 17.700 dan menolak 16.500. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap kan kita lihat di sini di soal ya. Kita lihat biaya tetap. Nah, ini biaya tetapnya. Berapa? 9.000 ya. Berarti kita taruh di sini 9.000 dikurang biaya tetap. Sehingga laba operasi jika menerima order khusus itu 8.700, sedangkan jika menolak 7.500. Kesimpulannya apa? Lebih baik menerima order khusus karena labanya lebih besar, yaitu 8.700, sedangkan jika menolak itu 7.500. Jadi ya masih ada lebih besar 1.200 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh soal dari order khusus menggunakan full costing dan direct costing. Oke, sampai sini untuk latihan order khususnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.